Bismillahirrahmanirrahim. Air pria, tanda tanda. Air tenang, dingin rasanya. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Kemuning Raya dan rekan-rekan sekalian dari TK Negeri Kemuning Raya. Lalu Bapak marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita karena Allah telah memberikan limpahan rahmat serta kesehatannya kepada kita sehingga pada hari ini saya diizinkan diperkenankan untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita sekarang berada di zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena rekan-rekan sekalian berkenan hadir untuk mengikuti dalam elaborasi pemahaman di modul 1.4 untuk menyelesaikan tugas saya di CGP angkatan 9 ya. Yang mana di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang diseminasi budaya positif tentang pengembangan budaya positif. Nah, di sini kita langsung budaya positif itu sendiri. Kalau kita dapat berpikirkan sejenak itu berarti budaya positif itu apa ya teman-teman? Budaya positif yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita terutama ya. Yang mana salah satunya yang sudah kita terapkan selama ini yaitu tentang Jumat Sedekah ya. Jumat Sedekah sudah kita terapkan dan di sini di diseminasi budaya positif ini ada pertanyaan tematik yaitu tentang apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini. Nah, di sini adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut teman-teman sekalian kalau hukuman itu kira-kira tepat atau tidak? Setuju atau tidak rekan-rekan sekalian dalam pertanyaan ini bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya ingin meminta pendapat sedikit kepada Ibu Titin. Terima kasih Bu Rahma. Saya coba menanggapi dari pernyataannya yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini balik lagi kita lihat dulu hukuman yang seperti apa. Jadi kalau menurut saya hukuman itu dari katanya sendiri kita sudah mendengarnya gak enak ya. Sebenarnya sudah enak. Hukum gitu. Pasti sakit gitu. Bukan hanya fisik tapi kadang hati ya. Jadi balik lagi kalau kita yang kita alami di sekolah anak-anak itu kan usia ini. Jadi hukuman yang seperti apa sih yang pantas? Apakah iya anak usia ini harus dihukum gitu? Jadi lebih ke pemberian pemahaman menurut saya.
Kalau di situ pernyataannya hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya kurang setuju. Jadi lebih ke kita menyusun hukumannya itu kita apa namanya ya, merangkai hukumannya itu lebih ke pemberian pemahaman kalau anak usia dini. Jadi disesuaikan dengan apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan. Misalnya membuang sampah sembarangan. Ya. Kadang kan anak usia dini harus selalu diingatkan ya Bu. Setiap apapun kegiatannya di sekolah perlu bimbingan, perlu diingatkan. Jadi terkadang mereka juga karena buru-buru mau main, buru-buru ada apa gitu langsung sembarangan saja membuang sampahnya. Nah di situ kita perlu memberi hukuman tapi sesuai dengan yang mereka lakukan. Misalnya membuang sampah sembarangan, berarti hukumannya membersihkan lingkungan sekolah, misalnya membersihkan sampah-sampah yang ada di sekeliling yang sudah mereka buang misalnya seperti itu. Jadi menurut saya tergantung hukumannya. Kalau hukumannya tidak sesuai dan itu bisa menyakiti anak, itu hanya saat itu saja mereka patuh. Untuk kedepannya belum tentu mereka akan patuh seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, motivasi eksternal, bukan dari dalam diri mereka menyadari kesalahannya, itu bukan dari dalam dirinya, bahkan malah menimbulkan rasa dendam. Ya, terima kasih kepada Ibu Titin. Kira-kira Ibu Nino, ibunya ada ingin memberikan sanggahannya lebih Bu untuk pertanyaan formatif yang pertama. Terima kasih waktunya untuk Bu Roma. Kalau saya bukan kesalahan atau apa ya Bu ya, saya lebih ke sharing ya Bu ya. Sharing, ya, Bu, ya. Jadi kayak kita mengenang masa lalu ya Bu ya, masa kecil kita dulu ya Bu ya. Masa kecil kita dulu itu misalkan kita kalau mainan apa itu ya, kalau main air, kalau dulu saya sukanya kan main air Bu. Kalau sukanya itu kalau dulu kan bilik itu ya, sumur bilik itu, saya sukanya itu nyemplung di sana, saya lompat-lompat ngobrol-ngobrol sampai hitam semua itu airnya itu udah nggak bisa dipakai lagi, jadi bapak saya harus nguras lagi. Nah itu jadi hukuman, jadi dimarah, di apa gitu kan, tapi saya nggak jelas, saya nggak kapok karena saya nggak tahu esensi kenapa saya nggak boleh itu kan keren bagi saya gitu. Jadi menurut saya hukuman yang nggak jelas seperti itu ya, itu nggak bisa untuk dijadikan dasar mendisiplinkan anak. Jadi anak itu ya sama aja, tetap aja mengulangi seperti itu. Terima kasih, itu aja beberapa. Terima kasih. Nah, berarti intinya di sini jelas ya, kalau untuk hukuman itu harus kita sesuaikan dan hukuman itu sendiri itu tidak menjadi suatu dasar ya untuk membuat anak itu jerah seperti itu. Jadi kita kembalikan bahwasanya di sini itu kita harus memberikan apa kepada anak itu agar anak itu lebih mengerti, pemahaman bukan hukuman seperti itu ya Bu. Baiklah, terima kasih. Yang di sini selanjutnya Bu ada pertanyaan formatif selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif. Terus seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kira-kira gimana ya Bu Nino? Saya meminta pendapat dari Bu Nino ya. Ya, kalau untuk menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya bisa meningkatkan, tapi juga bisa tidak gitu. Jadi tergantung, sama seperti yang pematik nomor 2 tadi. Jadi memberi penghargaan itu bisa jadi anak termotivasi, dan ada juga yang tidak, maksudnya tidak dalam arti motivasinya itu bukan muncul dari dalam dirinya, tapi motivasinya itu hanya karena dia mengharapkan hadiah itu tadi. Nah jadi bisa, menurut saya bisa iya dan bisa tidak, tapi tinggal
pemberian penghargaannya itu diwujudkan dalam bentuk seperti apa dan strateginya bagaimana? Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Berarti kalau menurut Ibu dalam memberikan hadiah itu boleh atau tidak boleh ya Bu? Kita ini memberikan hadiah kepada anak. Boleh, Bu. Ya boleh disesuaikan ya Bu. Disesuaikan dengan konteks hadiah. Lebih baik tidak usah ya, karena itu nanti selanjutnya anak-anak itu akan melakukan segala sesuatu karena ada hadiah tadi ya, bukan karena oh ini harus saya lakukan dari dalam diri dia, bukan seperti itu ya Bu. Oh iya. Baiklah, di sini mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu di sini ada tentang perubahan paradigma di kegiatan ini, yaitu dengan cara kita mengepal tangan apabila kita mempunyai sesuatu, apabila kita mempunyai keyakinan sesuatu, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Bu ya? Umpamanya kita mempunyai gimana caranya teman-teman sekalian untuk ingin mengetahui apa yang saya genggam ini, apa yang ingin Bu Dina atau Bu Titin lakukan. Seperti itu Bu. Saya itu mempunyai sesuatu yang ada di tangan saya ini sangat berharga Bu. Tapi Ibu juga ingin tahu apa yang saya genggam ini. Ibu bagaimana cara melakukannya untuk agar Ibu juga tahu apa yang saya genggam ini? Jadi kalau saya tanya Bu, apa tuh Ibu mah nasar kira-kira Bu mau buka nggak ya? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga Bu buat saya. Berarti nggak boleh dikasih tahu. Saya enggak. Tapi saya pengen tahu bagaimana ini. Boleh kita saya Itu aja deh. Enggak Bu. Ini sangat berharga dan sangat rahasia. Oh. Jadi tidak boleh ada orang yang tahu. Oke, kalau Bu Dita gimana? Gimana Bu caranya Ibu untuk meyakinkan saya agar saya mau membuka gambar tangan saya? Kalau saya mantan sales mungkin Iya ya Bu ya. pakai rayuan ya Bu ya. Ya. Rayuan. Jadi mungkin bisa dengan apa namanya? Dengan memberikan sugesti kepada pemilik itu, kepada Ibu Rama kan, Bu Rama apa itu apa sih? Nanya. Terus coba kalau saya Ibu Rama itu apa sih? Ini sesuatu yang berharga Bu. Oh, seberapa berharganya buat Bu Rahma itu Bu? Ini ya berharga sekali buat saya. Jadi Ibu nggak ada orang siapapun nggak ada yang boleh tahu. Oh, jadi itu sebuah rahasia Ibu ya? Ya. Oke, apakah itu sangat berguna untuk Ibu? Ya, ini sangat berguna untuk saya Bu. Kalau kira-kira berguna nggak untuk saya Bu? Untuk saat ini tidak Bu. Berarti rayuan saya gagal. Lainnya mungkin ada punya solusi Bu. Alhamdulillah tidak punya perubahan paradigma seperti ini. Kalau saya mungkin sama dengan Bu Dina. Saya akan mencoba merayu dan sugesti agar Bu Rohma mau melepaskan tangannya. Mungkin saya akan merayu. Jadi kalau merayu berarti kan dengan berbagai cara ya. Mungkin saya akan rayu bagaimana caranya buka, misalnya ayo Bu, saya tukar dengan emas sebatang. Nah, itu bukan dong. Gitu, saya pengen tahu kayak gitu kan. Waduh, kalau wes dirayu kita tinggi ya Bu ya. Buktikan. Iya, Enggak sebanding dengan apa yang saya genggam ini Bu. Nah, pasti saya kasihkan ya Bu ya. Jadi kan kita mempengaruhi bagaimana agar Bu Rohma itu berpikir kenapa ya kok Bu Dina dan Bu Nino merayu saya untuk membuka kepala tangan saya gitu. Padahal itu menurut saya sangat berharga gitu kan. Tapi dengan saya rayu terus, saya berikan masukan terus itu pasti nanti akan lama-lama terbuai. Bu Rohma akan hatinya akan terketuk dan tergugah karena banyak pilihan-pilihan yang membuat banyak pertimbangan dan pilihan yang membuat ibu ingin membuka tangannya. Ya Bu ya. Ya berarti di sini ya dengan cara kita merayu
seseorang itu, maka nanti ujung-ujungnya orang itu akan terayu juga dan akan memberikan apa yang dia sembunyikan, seperti itu Bu. Bu Titin lanjut Bu. Nah, di sini ada perubahan paradigma berupa teori kontrol Bu. Di sini yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita mengontrol murid kita, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di perubahan paradigma ini kira-kira kita dapat menerapkannya dalam keseharian kita tidak ya Bu? Kira-kira di dalam kita mengontrol murid itu harus dengan cara yang seperti apa seperti itu? Kalau kita kan di sini berada di anak usia dini ya Bu ya. Cara kita mengontrol murid agar semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ke depannya seperti itu, kita itu harus seperti apa ya Bu? Kalau menurut Ibu Titin gimana Bu? Di dalam perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrolnya seperti apa? Itu anak usia dini kita ini. Oke, baik. Jadi kalau di situ kan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini yang biasa terjadi gitu ya, biasa sudah kita jalani selama ini itu ya seperti itu. Guru itu bisa mengontrol murid, terus kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu sudah jadi mindsetnya kebanyakan kita sebagai pendidik itu seperti itu selama ini ya. Terus kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu pandangan guru itu seperti itu. Dan terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal murid itu juga manusia gitu kan. Mereka juga punya hak, untuk tidak dipaksa gitu. Jadi makanya untuk yang ilusi kontrol itu ini yang harus kita hilangkan gitu. Jadi kita harus merubah mindset bahwasanya ilusi-ilusi ini harus kita ubah, kita tinggalkan. Guru yang mengontrol murid, terus sikapnya suka mengkritik, membuat murid merasa bersalah. Misalnya mereka melakukan kesalahan, lalu kita buat mereka merasa bersalah, biar merasa padahal itu salah. Ya. Jadi menurut saya ilusi ini yang harus kita hilangkan ya Bu. Kita tinggalkan. Berarti kita tinggalkan dan ke depannya mungkin gimana Bu Dina? Solusi kita ke depannya untuk mendidik anak usia dini terutama ya. Itu gimana menurut kita ya ke depannya ya Bu yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya berdasarkan paradigma teori kontrol ini Bu, jadi yang pertama kita harus berubah dulu paradigma. Dengan kata Bu Titin tadi bahwa mindset kita dulu yang perlu diubah dari ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, orang dewasa bisa mengontrol anak-anak. Kita rubah bahwa apa yang bisa mengontrol anak murid kita adalah anak murid kita itu sendiri. Berdasarkan tadi paradigma genggaman tangan tadi yang sudah kita praktekkan tadi kan Bu, kita bisa melihat bahwa yang bisa membuka kepalan tangan seseorang ya hanya yang punya tangan itu. Jadi ibarat kata seperti perumpamaan yang bisa membuka hati adalah orang yang memiliki hati itu sendiri gitu. Jadi bukan saya yang bisa membuka hati. Yang membuat orang jatuh cinta adalah dirinya sendiri, ya kan? Bukan orang lain yang bisa membuat orang jatuh cinta. Ya, berarti yang dimulai dari diri kita, dari internal ya Bu ya. Iya, saya seperti itu Bu. Ya Bu, terima kasih. Ini Bu Dina. Selanjutnya kita nah di sini ada perubahan paradigma positif
fokus dan stimulus respon dan teori kontrol, yang mana siapa ya sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Tadi sudah kita jelaskan ya, kontrol itu adalah diri kita sendiri ya, yang seperti stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya di sini yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, adapun di situ perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini udah kita bahas yang di pertama tadi ya Bu. Intinya di sini segala sesuatu itu internal dari diri kita dulu ya Bu ya. Sebelum penerapannya ke orang lain. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan orang lain. Segala suatu dorongan itu dari diri kita terapkan di diri kita, baru kita contohkan ke orang lain. Bahwasanya seperti kita berdisiplin, disiplin datang tepat waktu, kayak gitu aja Bu. Kalau kita mau mencontohkan orang lain, sementara kita sendiri aja belum bisa buang sampah sembarangan. Kamu jangan buang sampah di situ, pasti orang itu akan berkata itu aja buang sampahnya sembarangan. Seperti itu ya Bu ya. Baik, lanjut Bu. Nah, di sini ada disiplin positifnya, yaitu teori kontrol atau teori pilihan yang menurut Dr. William Glasser. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti itu tadi Bu, berbalik seperti itu tadi. Segala sesuatu itu datangnya dari diri kita itu. Nah, di sini ada makna dari disiplin itu sendiri, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Segala sesuatu itu Bu, yang kedisiplinan itu ya harus dari kita, diri kita dulu yang memulai. Seperti ada di sini teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu sendiri yaitu bertahap hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Ibu, apakah makna dari disiplin itu? Nah, kata disiplin itu berasal dari disiplina yang berarti belajar. Yang mana kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dari disiplin ya Bu. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri yaitu sifat-sifat positif manusia Bu, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang mana itu terdiri dari seperti kita sekarang berada pada pembelajaran yang dari penerapan pembelajaran tentang pelajar Pancasila ya Bu, yang mana beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut Bu. Nah, di sini ada eksplorasi konsep, yang mana dalam pembelajaran ini kita membuat kesepakatan kelas.
tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ayo Bu, saya minta pendampatnya di sini. Mengapa peraturan dan mengapa harus keyakinan dan tidak peraturan saja? Karena kalau peraturan kadang ada yang ini Bu, yang peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, Bu, kan? Karena peraturan di sini hanya tertera dan mengatur gitu Bu, ya. Sejatinya orang itu manusia itu sebenarnya nggak mau diatur, dia maunya suka-suka dia sendiri, bebas ya kan Bu. Jadi mengapa harus keyakinan? Karena kalau keyakinan itu kan dari dirinya sendiri, dia yang mau, nggak ada yang ngatur-ngatur. Jadi kalau dia yang mau, otomatis dia melakukan. Ya, kalau peraturan itu diatur, orang diatur biasanya apa namanya berontak ya. Jadi itu mengapa pentingnya harus keyakinan dan bukan peraturan seperti saya bilang. Terima kasih pada pimpinan luar biasa untuk jawabannya. Sekarang saya minta pendapat dari Bu Niko, Bu. Kalau kita sebagai pelajar pendidik di anak usia dini itu seperti apa yang menurut Ibu? Keyakinan kelasnya seperti apa seperti itu? Kalau untuk yang usia dini itu kan identik dengan keteladanan dan kebiasaan. Jadi untuk memberikan edukasi ke mereka itu tidak bisa satu arah. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi teladan. Dan yang kedua kita harus membiasakan. Jadi harus keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak sehingga tercipta kesepakatan bersama atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Itu Bu. Intrinsik itu dari dalam diri kita ya Bu ya. Nah, di sini menurut rekan-rekan semua yang mana merupakan keyakinan kelas, kemudian mana yang merupakan peraturan. Yang di sini ada datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian kami guru dan murid saling menyayangi. Itu kalau menurut Ibu peraturan kelasnya, kesepakatan kelasannya yang mana ya Bu ya? Saling menyayangi ya Bu ya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Mengapa Bu kita mengambil yang itu? Karena menurut Ibu bagaimana itu? Kenapa saya pilih yang saling menyayangi ya Bu? Karena di dalam kata kami guru dan murid yang saling menyayangi itu ada sebuah kesepakatan. Jadi ada sebuah perjanjian di situ. Kalau yang datang tepat waktu mengucapkan salam itu kan seperti disuruh, jadi berarti lebih ke peraturan Bu. Gitu ya. Nah, di sini udah nampak jelas ya Bu yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas itu sendiri. Bagaimana seperti yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sudah jelas-jelas peraturan ya Bu. Kemudian kalau keyakinan kelasnya itu ya tanggung jawab ya kita. Ya, nilai-nilai kebinekaan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu sudah jelas. Berarti ada tanda serunya di situ peraturannya. Kemudian menghormati orang lain itu lebih ke ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit tepat sebelum pembelajaran dimulai dan menghormati orang lain berkomitmen. Di sini sudah jelas ya Bu antara
perbedaan peraturan dan keyakinan di sini. Nah, di sini ada perubahan pada modul 1.4 itu penambahan restitusi. Segala sesuatu yang ada di diskriminasi perubahan positif itu dia itu titik ukurnya ada di segitiga restitusi ini ya Bu, yang mana di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bu, misalnya validasi kebutuhan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu maksudnya apabila di suatu kelas ya Bu, di suatu kelas itu ada kejadian, ada masalah antara anak itu, bagaimana cara kita mengatasinya itu, ada nggak Bu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan solusi? Dan kita kan dalam pelajaran mendidik anak usia dini, jadi kita agak susah untuk memberikan pertanyaan, untuk bertanya kepada anak itu bagaimana misalnya contohnya kemarin ada kasus si Fadil ya, si Fadil itu kehilangan makanannya tanpa diketahui, ternyata yang menghabiskan makanannya itu temannya sendiri Bu, si Arya, tapi tanpa sepengetahuan Fadil. Berarti kan si Arya itu mungkin dia berpikirnya hal yang sepele ya, padahal itu perlu kita berikan keyakinan pada dia bahwasanya itu tidak boleh, itu mencuri, namanya mencuri. Si Arya itu mengambil makanan tanpa seizin Fadil, si Fadilnya menangis karena makanannya tadi hilang kayak gitu. Itu cara yang lebih efektifnya seperti apa ya Bu, cara kita menyelesaikan masalah kepada anak itu agar anak itu memahami apa yang kita tujukan kepada mereka, agar mereka tahu, oh ini salah nak, seperti itu. Gimana cara menyampaikannya Bu? Menjelaskan sedikit memecah masalahnya agar lebih efektif. Tapi lebih ke praktek restitusi ya, restitusi kasus tadi ya. Ya, itu restitusi itu Bu, yang saya pahami itu menumbuhkan kesadaran dan motivasi diri dari dalam anak, menyadari apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Jadi ada tahapannya kan. Yang pertama validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas itu biasanya kita suruh anak itu bercerita ya Bu. Jadi kita gali dari si Arya, kenapa kok Arya itu ngambil makanannya Fadil tanpa izin dari Fadil. Nah, jadi kita tanya apa sebabnya, terus kenapa dia melakukan itu, seperti itu kan. Nah, selanjutnya validasi kebutuhan itu berarti kita sesuaikan dengan si iya. Nah, Apa sih yang kamu inginkan? iya. Nah, jadi
stabilkan identitas. Jadi kita gali yang itu sampai dia bercerita, terus kenapa kok kamu makan gitu kan? Jadi kan dia saya pengen bu, nah itu kan, jadi dia dia tuh pengen, bukan karena dia mau mencuri gitu kan, dan dia mungkin belum paham kan, dia pikirnya kan si Fadil kan temanku gitu kan, jadi dia lihat itu dia pengen gitu kan. Nah, terus baru kita tanya ke keyakinan, kalau misalnya Arya ngambil makanannya Fadil dan Fadil itu benar atau enggak gitu kan. Nah, baru kita tanya, tahu nggak dia itu kalau apa yang dia lakukan itu salah gitu kan. Nah, terus kalau biasanya kalau saya balikkan, mau nggak Arya kalau bontornya Arya dimakan temannya Arya nggak tahu, padahal Arya mau makan gitu kan, pasti dia bilang nggak mau. Nah, begitu juga dengan Fadil juga nggak mau bontornya dimakan tanpa izin, karena Fadil juga lapar mau makan seperti itu. Tapi lebih kepada kita tuh hanya mengarahkan bu, bukan mengejar sih. Arya kamu tuh salah loh, makan makanan orang tanpa izin, tidak. Jadi kita biar dianya sendiri yang sadar bahwa iya ya itu salah gitu. Nah, terus misalnya kita arahkan berarti apa yang harus dilakukan. Nah jadi mungkin Fadil mau Arya harus minta maaf Fadil, atau mungkin Fadil dan Arya bisa makan bekalnya bersama-sama gitu. Itu seperti itu. Sekali berarti intinya di sini kita anak itu kita harus memberikan respon terlebih dahulu ya bu, tidak langsung mengejar dia, tidak langsung memberikan arahan pada dia bahwasanya dia itu salah seperti itu ya. Mari semangat ibu-ibu. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Sekarang kita bikin dulu ya. Kita lagi dengan semuanya udah siang, udah capek, kita bikin dulu ya. Sekarang saya punya briefing, yaitu ketika saya mengatakan 1, berarti ibu tepuk tok ngek ger. Kalau 2 berarti tok ngek ngek ger ger. Kalau 3 gitu tok ngek 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 ger ger ger. Seperti dengan saya. Sekarang konsentrasi dulu. Konsentrasi. Nah, sekarang tepuk 1 tok ngek ger. Tepuk 3 tok ngek 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 ger ger ger. Tepuk 3 2 1 tok ngek 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 ger ger ger. Ngek ngek ger ger. Ngek ger. Terima kasih ibunya masih konsentrasi. Alhamdulillah. Kita lagi di materi kita siang hari ini ya bu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Yaitu di sini tentang yang memotivasi kita itu dulu berbuat menghindari identitas dagangnya, yaitu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Yang mana ketika guru itu motivasi guru berbuat, maka gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menakut-nakuti dan menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalahnya itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian di identitas berhasil atau suksesnya itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yang mana jika ditujukan pada teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian yang di pemantaunya menghitung dan menghukum. Nah, yang di sini identitas berhasilnya di kontrol dirinya yaitu menghargai diri sendiri, yang mana sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan seperti itu. Kemudian yang membuat rasa bersalahnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibunya stres seperti itu. Kemudian kalau diberikan, ayolah lakukan diri ibu.
Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Kemudian ditemani apa peraturannya? Nah, sebagai manajernya itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian hasilnya memberontak, anak itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Ya, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai ketika menjadikan orang itu merasa bersalah itu menjadi menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong itu juga. Kemudian kalau di keberhasilannya itu mereka akan lebih ketergantungan. Kemudian di pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian menguatkan pribadi yang sebagai manajer. Nah di sini teman-teman saya punya pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang tadi sudah saya berikan dari kamu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yaitu yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut ibu ini siapa yang mengatakan? Apa si gurunya, apa sebagai penghukum atau sebagai manajernya seperti itu? Saya minta jawaban dari ibu. Yang pertama itu pernyataan saya ingat ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Dia mengatakan dulu berarti dia posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Ya Bu, terima kasih. Yang selanjutnya pada Ibu Dina, saya minta yang selanjutnya Bu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, tidak pernah benar melakukannya, kayaknya pemantau, penghukum, Ya. penghukum. Ya. Kemudian Bu Titin Bu, saya minta tolong jawab Ibu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tahu ya ini. Kalau diberi Bintang, berikan stiker Bu, seperti hadiah. Mantau ya. Teman selanjutnya itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang paling terakhir itu. Mengucilkan dia. Kalau bingung itu Bu antara penghukum atau pembuatan bersalah. Ya. Yang kedua yang terakhir. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekarang kita samakan dari jawaban Ibu semua ke jawaban saya ya. Nah, di sini Bu, di sini dipertanyakan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti yang mengatakan itu membuat kamu merasa bersalah tadi. Sesuai Bu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, dia sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu tadi berarti di posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu tadi di pemantau Bu. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, itu tadi di manajer. Kemudian yang terakhir yang itu tadi berarti kamu selalu yang paling terakhir. Itu tadi penghukum Bu. Sudah selesai. Berarti solusinya bagaimana Bu? Dari tadi kan kita sudah mendiskusikan tentang problema yang saya alami di kelas tentang permasalahannya antara si Fadil dan Arya tadi. Dari restitusi yang sudah kita pelajari di sini, dari posisi kontrol yang sudah kita pelajari di sini itu menurut rekan-rekan semua itu bagaimana ke depannya solusinya untuk si Arya dan si Fadil tadi? Saya minta jawaban dari Bu Dina.
misalnya si Arya ngabisin makanannya si Fadil. Iya, tanpa Tanpa tahu bilang-bilang. Fadil dan dia merasa biasa saja Bu. Jadi yang pertama kita ambilkan identitas dulu ya Bu ya. Iya, iya. Kalau ini mungkin masih aneh Bu ya, masih apa namanya, belum tentu tindakan saya ini benar. Jadi kita mungkin belajar bersama ya Bu. Pertama kita stabilkan identitas dulu. Kita tahu, kita tanya ke Aryanya, kenapa kamu ngabisin makanan Fadil? Kan gitu. Jawabannya pengen, gitu mungkin kan. Ada kemungkinan dia pengen, ada kemungkinan dia lapar, ada kemungkinan dia memang biasa minta punya kawan. Biasanya hal yang Ya, biasa minta punya kawan. Jadi ya. biasanya memang saya sering lihat Fadil memang suka bagi-bagi makanannya, gitu kan. Mungkin dia pikir dengan dia minta pun efeknya sama dengan Fadil beri, gitu kan. Jadi dia pertama dia belum paham konsep izin apa namanya, mengambil bukan punya haknya. Jadi tanpa izinnya itu beda dengan diberi gitu ya. Jadi yang pertama mungkin itu, jadi misalkan dia pengen gitu kan, dia bilang pengen gitu kan, harusnya kau minta izin dulu gitu kan. Terus kemudian validasi kebutuhan. Mungkin si Arya ini lapar atau bagaimana? Karena kalau sekedar pengen saja, kalau perutnya nggak lapar mungkin masih bisa menahan kemudian. Mungkin sekedar cicip, loh itu sampai habis ya Bu. Sampai habis berarti ada kemungkinan Arya ini lapar. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Dari sini kita tanyakan kembali nilai-nilai kebajikan sama si Arya. Jadi contohnya kalau ngambil punya orang nggak pakai izin, itu menurut kamu bagus apa enggak? Ya. Menurut kamu berdosa apa enggak? Jangan dia jawab berdosa, gitu kan? Berarti lain kali kalau kamu pengen punya si Fadil, kamu harus gimana? Lain kali. Jadi harus izin. Jawabnya seperti itu. Tapi setiap anak beda-beda sih ya. Setiap anak beda-beda jawabannya. Jadi misalkan dia jawab minta izin, nah berarti kita sudah bisa menaik keyakinan dia sudah tergali, dan sudah memunculkan keyakinan bahwa dia sudah tahu keyakinan seperti ini. Jadi kemudian sekarang solusinya, terus gini gimana sekarang? Si Arya dan si Fadil masih lapar karena bapaknya kamu makan gitu. Terus sekarang gimana caranya kamu menolong si Fadil karena menurutnya kamu habisin? Mungkin kasihnya aja ya Bu bakso, mungkin begitu. Nah jadi dari situ dia ada solusi dari setiap permasalahan yang diakibatkan. Gitu. Intinya solusinya di sini si Arya itu dengan cara memberi yang lain, memberikan dengan botolnya Arya pada si Fadil ya. Solusinya dari Arya sendiri. Solusinya itu dari Arya sendiri ya. Karena kita sudah memberikan keyakinan kepada dia. Iya. Jadi dengan cara kita meyakinkan dia tadi ya Bu ya. Iya. Bahwa tindakan dia tidak benar gitu. Bahwa tindakan dia tidak benar. Terus solusinya dia untuk memperbaiki kesalahannya dia itu apa gimana? Nah itu dengan membagikan sebagian dari bekalnya tadi untuk menggantikan bekal yang sudah dia makan tadi. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tidak ada teman-teman dari yang lainnya tambahan ya itu sama Bu. Baik, saya ingin menambahkan sedikit saja. Yang pertama di kamu pandangan. Saya mau menambahkan yang di harapan stabilnya gitu. Nah itu lebih kepada mengembalikan dirinya. Misalnya, kan ketika kita melakukan kesalahan pasti ada rasa tanggung, ada rasa malu, ada rasa nggak mau misalnya, ada rasa nggak mau dihukum, ada rasa macam-macam. Pasti setiap manusia pernah merasakan itu ya. Bahkan kita juga pasti pernah, setiap manusia yang hidup pasti punya kesalahan dan pasti merasakan. Jadi ketika
tahapan restitusi ini yang menstabilkan identitas itu kita sebagai pendidik, sebagai kontrol, sebagai kontrol manager itu menstabilkan identitasnya yaitu dengan cara meyakinkan dia bahwa kita ini manusia ya tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa, tapi harus kita punya solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika sama anak TK kita bicara ya harus dengan kalimat yang mereka pahami seperti itu kan. Jadi ketika tadi yang melakukan kesalahan kan si Arya ya, kita yang ngambil nomornya tadi gitu. Ya, Pastikan dulu anaknya ketika kita mau tanya-tanya ini anaknya tidak apa namanya ya, tidak tersinggung ya, Bu. nyaman lah, posisi nyaman. Jadi ketika kita ada ngobrol sampai nyaman, jadi dia bisa cerita dengan lepas. Jadi kita bisa diharapkan ya kalau menurut saya kita bisa menyampaikan bahwa tidak apa-apa mau melakukan kesalahan tidak apa-apa. Ibu guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Meyakinkan dia ya. Menstabilkan dirinya, identitas dirinya sebagai manusia itu ya lumrah, manusia Ya. tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi saya ingin menambahkan itu lagi sih. Ibu, terima kasih kepada Ibu Titin. Kira-kira Bu Nino ingin menambahkan lagi nggak Bu sebagai solusi kedepannya kita? Cukup ya. Sama sedikitnya seperti itu ya Bu ya. Kita harus meyakinkan pada ananda tersebut dengan cara kita menempatkan kita berbicara dengan siapa, tepatnya seperti apa seperti itu. Nah, di sini ada refleksi kita dari pembelajaran kita pada hari ini tentang pengembangan budaya positif yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kira-kira hal baru apa Bu yang kita dapatkan hari ini Bu? Yang sudah merubah paradigma kita, yang kita dapatkan dari budaya positif yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Ibu, tolong kepada Ibu Nino saya minta dengarnya. Refleksinya Bu. Jadi saya dapat merefleksi untuk diri saya sendiri. Jadi dari melihat pemaparannya Rohman tadi, mengubah paradigma cara berpikir saya tentang bagaimana menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, di antaranya posisi kontrol sebagai guru, restitusi, dan yang kelas tadi ya yang kita bahas ya. Jadi tentunya nanti saya akan mencoba menjalankan kesepakatan kelas saya dengan anak murid saya di kelas dengan baik dan lebih menggali diri saya untuk terus belajar merestitusi, karena kita di anak usia ini tentunya dalam sehari itu pasti banyak yang harus kita restitusi. Jadi saya mencoba menggali potensi dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan motivasi untuk anak-anak bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang timbul pada mereka sendiri. Mungkin itu Bu. Ya. Terima kasih Bu Nino, luar biasa sekali refleksi dari Bu Nino. Kira-kira Bu Dina atau Bu Titin ingin merefleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau perasaan saya senang ya Bu ya, karena selama ini mungkin restitusi yang saya sudah lakukan belum sempurna ya kan. Mungkin dengan dengan makin berlatih, makin dipahami, semakin banyak pengalaman, insya Allah akan saya praktekkan di kelas. Semoga menjadi restitusi yang lebih baik dari itu. Terima kasih, luar biasa Bu Dina. Bu Titin, monggo Bu. Baik, kalau saya refleksinya tentang peran saya sebagai guru seperti apa yang telah saya lakukan selama ini, dan selama menjadi model ini saya Ya. mulai ngerti, mulai paham gitu ya. Jadi selama ini saya mungkin lebih ke
memantau seperti itu. Yang apa ya namanya, selalu memberikan apa namanya, kalau anak-anak itu ada alasan-alasan ke anak-anak sebagai teman. Yang mana Bu? Kalau sebagai teman tuh lebih memberikan aku dorongan. Terus apa namanya? Pendekatan maksudnya Bu atau gimana Bu? Iya, terus sebagai pemantau juga itu kan Oh, iya. aku juga, saya sebagai guru lebih, ayo kalau yang duduknya rapi boleh melakukan Ya. ini gitu kan. Saya selalu seperti itu, dan harapannya nanti saya setelah mendapat pemahaman ini, saya harapannya bisa menjadi satu guru yang bisa memposisikan diri ke posisi sebagai Ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Demikianlah refleksi dari rekan-rekan guru semuanya yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya nanti ya Bu. Mungkin hanya ini saja ya kegiatan refleksi kita tentang penyebaran budaya positif kita hari ini. Saya ingin berikan jika ada sumber teladan, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, mari kita belajar bersama lagi. Ya, dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kelas SD. Sekarang Ibu Guru kalian, kalau di kelas Ibu Guru mau kalian membuat kesepakatan kelas. Apa itu yang kesepakatan kelas? Kesepakatan kelasnya kalian. Iya, yang pertama dari yang mana? Teman.